Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabar hari ini? Wah, senang sekali ya bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Kak Mary hari ini akan melayani adik-adik untuk beribadah. Adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, sama dengan kakak dong, dalam sukacita kasih Tuhan. Tapi mungkin ada adik-adik yang juga saat ini bersedih hati atau dalam pergumulan. Yuk, sama-sama yuk kita memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian dan menyembah Tuhan. Di dalam puji-pujian adik-adik, kita akan merasakan kekuatan, kita akan dihiburkan. Yuk, kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Semua berdiri ya, kita mau memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita puji sekali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Mari adik-adik, hari ini kita akan bawa ibadah kita di dalam doa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih pagi ini anak-anak-Mu boleh duduk manis dalam keadaan sehat dan sukacita untuk mempersiapkan diri beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak terbatas buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam segala keadaan Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Satu persatu anak-anak-Mu Tuhan jamah, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati anak-anak-Mu, menolong anak-anak-Mu untuk mendengar firman Tuhan yang menguatkan, yang memampukan mereka untuk kuat, untuk berani, untuk
sukacita senantiasa dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat mungkin adik-adik menghadapi ujian atau adik-adik mau menghadapi lomba, seringkali kita takut ya. Seringkali kita ragu-ragu atau pesimis. Jangan-jangan nanti aku kalah. Jangan-jangan nanti aku tidak bisa waktu di depan. Adik-adik, Kak Mary juga sering hadapi seperti itu. Tapi jangan lupa adik-adik, kita adalah anak yang istimewa. Kita dimampukan sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang akan memberikan kita keberanian. Atau saat ini mungkin adik-adik menghadapi apapun juga, Tuhan memberikan keberanian buat kita. Kenapa? Karena kita istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga, tapi tak pernah bakal. Aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan memberikan keberanian buat kita. Mungkin kita tidak mampu, kita lemah. Adik-adik mungkin merasa tidak bisa, Tuhan, aku tidak mampu, aku takut. Tapi kita mau belajar dari Ibu Esther, adik-adik. Ibu Esther juga takut kok. Ibu Esther juga merasa tidak mampu. Tapi apa yang dilakukan Ibu Esther? Yuk kita mau belajar. Karena kita punya Yesus, kawan kita yang sejati yang selalu menolong kita. Tiap hal
adik-adik di Bina Warga, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku, Kak Eta. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar sedikit daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema belajar dari kisah Ester, Ratu Ester, dengan subtemanya Tuhan memberikan keberanian. Yuk kita simak ceritanya ya. Di nas Alkitabnya dari Ester 4 ayat 10 sampai dengan Ester 5 ayat 8. Nah, adik-adik dengar ceritanya ya. Nanti kakak ceritakan. Dikisahkan pada zaman Ratu Ester, bangsa Yahudi akan dibinasakan. Nah, ini ceritanya adik-adik. Jadi, tersiarlah kabar bahwa bangsa Yahudi, orang-orang yang bukan dari penduduk pimpinan daripada Raja Ahasveros, mereka mau dimusnahkan semua. Ya adik-adik ya, ceritanya seperti ini. Lalu, apa yang terjadi? Lalu setelah itu ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Nah, ini ya bernama Mordekai. Dia adalah orang tua angkat daripada Ratu Ester. Yang mana Ratu Ester berada di istana raja pada saat itu. Kok bisa mau dibinasakan? Coba kita simak ceritanya. Apa penyebab tiba-tiba kok bangsa Yahudi mau dibinasakan, mau dimusnahkan? Adalah seorang Haman. Dia seorang pejabat di pemerintahan Raja Ahasveros. Semua harus hormat kepada si Haman ini. Siapapun orangnya. Kalau Haman lewat, semua harus sembah sujud kepada dia. Satu ketika si Haman ini lewat di depan Mordekai, seorang Yahudi. Tapi Mordekai tidak mau sujud. Dia lewat, Mordekai tidak sujud. Akhirnya si Haman ini marah. Dia marah dan kesal. Wah, kebangetan itu si Mordekai. Akan kumintakan kepada raja agar semua bangsa yang sebangsa dengan Mordekai dibinasakan. Nah, terjadilah dapat surat tuh, dia pegang surat bahwasanya semua bangsa Yahudi akan dibinasakan kepada Mordekai. Lalu Mordekai bicara kepada seorang utusan dari kerajaan bernama Hatta. Dia bilang, sampaikan kepada Ratu Ester agar dia mengupayakan caranya bagaimanapun supaya bangsa Yahudi tidak jadi dibinasakan. Masuk ke istana seperti itu ya. Lalu sampailah Hatta ke kerajaan. Dia menyampaikan kepada Ester, ada pesan dari pamanmu Mordekai. Kau harus berbuat sesuatu karena bangsa Yahudi tidak walang-walangi mau dibinasakan, dimusnahkan semua oleh yang bernama Haman. Terus Ester bilang, nah adik-adik yang namanya Ester tuh nih ya. Ester bilang, bagaimana? Aku kan tidak dalam beberapa hari ini, beberapa bulan ini Raja Ahasveros tidak memanggil aku karena ada peraturan di kerajaan. Jika raja tidak menyuruh permaisuri datang ke hadapannya, hanya ada satu hukuman yang berlaku, bahwasanya orang itu, permaisuri itu pasti dihukum. Dihukum seberat-beratnya. Bagaimana aku harus lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Seperti itu ya adik-adik ya. Akhirnya si Hatta balik lagi ngomong sama Mordekai.
eh, Mordekai, kata ratu, dia sudah berapa minggu ini tidak dipanggil oleh raja. Nanti kalau dia datang, raja tidak suka, dia bisa dihukum seberat-beratnya. Sampaikan, kata si ini namanya Mordekai, katakan kepada Esther, jangan kira karena dia tinggal di istana, dia akan terluput dari pembinasaan ini. Justru siapa tahu dengan keadaan yang sangat genting ini, dia akan mendapat kedudukan yang baik di hadapan raja dan di istana raja. Sampaikan kepadanya, baiklah, akan ku pergi ke istana untuk menyampaikan. Lalu si Hathach bicara lagi kepada Esther. Itu kata pesan Mordekai, kamu belum tentu juga selamat kalaupun kamu tinggal di istana. Pastinya kau pun akan terkena dampaknya. Perbuatlah sesuatu, kata si Hathach kepada Ratu Esther. Lalu Esther berkata, baiklah, sampaikan suku bangsaku yang sama dengan aku, sebangsa dan sesuku aku, agar mereka berpuasa selama 3 hari 3 malam. Apa saja yang harus dipuasakan? Sampaikan kepada mereka semua agar mereka tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Dan aku pun beserta dayang-dayangku akan berpuasa juga. Siapa tahu nanti ada pertolongan. Kalaupun aku menghadap, jika terjadi sesuatu kepadaku, aku siap apapun hukumannya. Akhirnya si Hathach lagi balik kepada Mordekai. Kata Esther seperti itu, kalian harus berpuasa semua, dan dia pun akan berpuasa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya setelah Esther berpuasa, dia memberanikan diri setelah 3 hari 3 malam berpuasa. Dia memberanikan diri untuk menghadap raja. Dalam hatinya, memang kata Mordekai, sekalipun aku tidak menolong, pasti akan ada pertolongan dari pihak yang lain. Semoga Tuhan akan menolong kami, dalam hati Esther. Lalu Esther pergi ke istana, mau menghadap raja. Ya, rajanya sudah melihat, wah, itu ada Ratu Esther. Mau ngapain dia? Aku tidak memanggil dia. Esther sudah takut. Bagaimana ya? Tapi ketika raja melihat Esther, tergerak hatinya dengan kasihan. Lalu raja mengulurkan pedangnya, tongkatnya ke hadapan Esther. Dan Esther pun dipanggil. Silakan masuk. Seperti itu, dan raja bertanya, apapun yang menjadi keinginanmu, bahkan setengah dari istana, semua ada dalam istana ini akan menjadi milikmu. Ampun, Baginda Raja, sudilah kiranya Baginda Raja dan Haman untuk datang ke perjamuan makan yang akan kulakukan besok sore. Baik, aku akan datang bersama Haman. Nah, adik-adik, ceritanya seperti itu. Akhirnya sampailah berita itu kepada Mordekai, dan Mordekai pun sangat bersyukur Esther berani untuk menghadap kepada raja. Nah, apa pesannya adik-adik? Yuk kita simak selanjutnya. Kakak panggil dulu nih si Pita Merah. Kira-kira dia dengerin nggak tadi ceritanya? Pita Merah. Iya, Kak. Kamu tadi denger nggak ceritanya tentang Esther itu, yang dia mau menghadap raja? Iya, aku dengar dan aku mengikuti. Wah, benar-benar berani ya Esther itu. Padahal seandainya raja sudah tidak suka, bisa-bisa dia dihukum. Wah, begitu. Dihukum ini loh, Kak. Iya, Kakak tahu. Tapi gimana? Kenapa si Esther bisa berani? Karena dia sudah berpuasa dan berdoa.
juga pamannya ikut berdoa untuk dia, sehingga dia mempunyai kekuatan dan keberanian untuk menemui raja. Betul adik-adik. Jadi karena si Esther sungguh-sungguh berdoa, Han juga pamannya si Mordekai berdoa, mereka semua bangsa yang mau dibinasakan itu berdoa. Akhirnya Tuhan menolong. Tuhan membuat hati Raja Mordekai kasihan melihat Esther. Mungkin karena udah puasa 3 hari 3 malam ya, kelihatannya lemes gitu ya adik-adik. Akhirnya Mordekai, Raja Ahasuerus mau memanggil Esther, menerima Esther di istananya. Apa pesannya buat adik-adik? Coba kita tanya pita merah. Oh iya Kak, tadi sampai mana ya? Aku sampai lupa. Oh, pesannya, adik-adik jangan takut, apalagi melakukan sebuah kebenaran. Apalagi adik-adik sudah berdoa, terkhusus nih yang sedang ujian tengah semester. Gak usah takut, kalau adik-adik sudah belajar sungguh-sungguh, lalu berdoa, pasti adik mampu menyelesaikan tugas-tugas ujian tengah semester dari guru. Yang penting adik-adik tidak menyontek, walaupun nanti dibilang sok suci, sok banget sih, nggak boleh ngasih contekan, pelit banget. Biarin aja ya adik-adik. Yang penting adik-adik harus melakukan yang benar, berani. Karena orang berani itu karena dia benar. Kalau adik salah, pasti adik tidak berani. Kakak juga, pita merah juga begitu. Kalau pita merah salah, pita merah tidak berani. Tapi kalau pita merah benar, pita merah berani melakukannya. Berarti kita semua harus berani melakukan karena kita benar. Lakukan yang benar dengan berani. Nah, begitu ya adik-adik ya. Kita harus berani melakukan hal-hal yang benar. Dan biasanya kalau hal-hal yang benar itu membuat kita jadi berani. Kenapa kita takut? Biasanya karena kita salah. Nah, kalau kita benar, ngapain kita harus takut? Kita harus berani. Oke adik-adik, yuk kita baca hafalan kita dari Efesus 3 ayat 12. Bagaimana bunyinya pita merah? Efesus 3 ayat 12. Di dalam Tuhan kita beroleh keberanian. Ya, betul adik-adik. Dalam Tuhan kita punya keberanian. Nah, kalau adik-adik benar, kenapa adik-adik harus takut? Biasanya orang takut karena dia berbuat salah. Nah, kalau adik-adik benar, kenapa adik-adik harus takut? Pasti adik-adik diberi keberanian oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya jika Engkau ada bersama dengan kami tidak perlu takut akan apapun. Terlebih lagi jika kami adalah melakukan hal yang benar, Tuhan pasti memberikan kami keberanian. Berkati kami semua ya Tuhan, kakak sekolah minggu dan para orang tua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, kita patut bersukacita dan bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita sekalipun sedikit kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti atas kita. Yuk, persiapkan persembahan adik-adik masukkan ke dalam amplop. Bisa titip papa mama yang beribadah onsite, atau adik-adik bisa simpan dulu dan dibawa minggu depan pada saat adik-adik beribadah. Kasihnya seperti sungai di hati
Kami bersyukur hari ini Tuhan menolong anak-anak-Mu untuk menerima dan memahami akan firman Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami saat ini membawa segala pergumulan kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun Tuhan. Bersama keluarga, papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara, ataupun orang yang Tuhan sudah kirimkan untuk membimbing anak-anak-Mu menjadi tumbuh dewasa. Tuhan, terima kasih semua karena cinta kasih kebaikan Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu untuk dapat beraktivitas dengan baik, yang sekolah boleh belajar sungguh-sungguh, dan mohon campur tangan Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya mereka boleh bertumbuh sehat dan senantiasa setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Tuhan, kami percaya Engkau campur tangan, memberkati pemerintahan kami, menolong pemimpin bangsa ini untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan memampukan umat Tuhan untuk boleh menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat sekelilingnya. Berkati pelayanan kakak-kakak Bina Warga yang terus setia melayani Tuhan untuk melayani ibadah online ataupun pelayanan yang lain. Tuhan memampukan, menolong dan memberi berkat. Terima kasih Bapak, juga kakak-kakak sekolah minggu di gereja kami masing-masing. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan. Kami naikkan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Esther yang Tuhan boleh kuatkan untuk berani mengambil keputusan sekalipun dalam kondisi takut, tapi diberanikan oleh Tuhan. Adik-adik juga demikian, dalam segala keadaan percaya Tuhan memberikan keberanian sehingga kita boleh berani tampil beda. Kalau yang lain takut, adik-adik berani. Ayo adik-adik kita memuji nama Tuhan. Ku
kamu nggak bisa. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Adik-adik, terus kuat menjadi anak Tuhan, tetap setia, selalu berdoa, rajin membaca kitab suci. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu.